saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang expenditure program of the poor atau program pengeluaran untuk masyarakat kurang mampu dan cost benefit analysis atau analisa biaya manfaat. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, inilah anggota kelompok kami. Ini saya akan menjelaskan tentang expenditure program for the poor. Expenditure program for the poor merupakan program pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi kemiskinan melalui pengeluaran eksogen yang besarnya ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator bagi kegiatan yang dibiayai oleh pemerintahan itu sendiri. Di Indonesia, program pengeluaran kesejahteraan dikelola oleh APBN melalui belanja negara. Belanja negara merupakan pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan atau digunakan untuk penyelenggaraan program pemerintahan pusat dan pelaksanaan pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi dan untuk pengeluaran kesejahteraan termasuk ke dalam klasifikasi bantuan sosial. Bantuan sementara untuk keluarga yang membutuhkan ini sendiri memiliki manfaat maksimal 2 tahun berturut-turut dan batas seumur hidup 5 tahun dan mengharuskan semua penerima bantuan kesejahteraan harus mencari pekerjaan dalam waktu 2 tahun setelah menerima bantuan, termasuk orang tua tunggal yang diharuskan bekerja setidaknya 30 jam per minggu. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan kerja dapat mengakibatkan hilangnya manfaat. Sementara untuk keluarga yang membutuhkan merupakan program bantuan federal Amerika Serikat yang dimulai pada tanggal 1 Juli 1997. Program bantuan sementara untuk keluarga yang membutuhkan ini menekankan pada asas kesejahteraan untuk bekerja dan merupakan hibah yang diberikan kepada setiap negara bagian untuk menjalankan program kesejahteraannya sendiri dan dirancang untuk bersifat sementara dan memiliki beberapa batasan dan persyaratan. Perkenalkan, nama saya Sarah Oktaviani Agatha Ginting, NIM 174. Kali ini saya akan membahas tentang insentif kerja. Apa sih insentif kerja itu? Jadi insentif kerja adalah bonus atau kompensasi yang biasanya diberikan perusahaan kepada karyawannya. Pemberian insentif kerja ini tidak termasuk ke dalam gaji pokok. Tujuan dari pemberian insentif kerja ini yaitu untuk memotivasi para karyawan untuk lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaannya. Pemberian insentif juga dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, pada masa pandemi COVID-19 ini, yang kita tahu tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, pemerintah memberikan insentif atau stimulus sebesar 600.000 kepada masyarakat yang gajinya di bawah 5 juta. 600.000 ini untuk menggerakkan ekonomi, supaya orang-orang bisa membelanjakan uangnya dan roda perekonomian itu tetap berputar. Selanjutnya adalah kredit pajak pendapatan yang diperoleh. Wajib pajak orang atau pribadi dapat mengurangi jumlah pajak dengan mengkreditkan pajak penghasilan. Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemotong PPh 21 dalam tahun pajak yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pemotongan PPh 21 adalah pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang atau pribadi dan negeri yang diwajib dilakukan oleh 1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain sehingga imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran
pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam pangkat pensiun. 5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Ini adalah supplemental security income atau jaminan tambahan pendapatan. Jaminan ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat untuk orang-orang lansia dan penyandang disabilitas dengan gaji di bawah rata-rata atau tidak mendapatkan gaji sama sekali. Dengan menghitung dari segi manfaat, program ini menyediakan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan utama para penerimanya. Kebutuhan tersebut adalah sandang, pangan, dan papan. Program ini sendiri didanai oleh pajak umum yang diterima oleh pemerintah Amerika Serikat. Program ini sendiri hanya ditujukan untuk warga negara sendiri, tidak termasuk imigran. Imigran yang tunduk kepada surat pemerintah maupun kepada peraturan pemerintah tetap saja dianggap imigran dan tidak mendapatkan jaminan tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yaitu suatu konsep yang digunakan untuk pemberian layanan kesehatan terhadap masyarakat, di mana tujuan terpentingnya dari pelayanan kesehatan tersendiri merupakan penyembuhan penyakit dan melakukan pemulihan kesehatan, serta sasaran utama dari pelayanan kesehatan tersebut ini merupakan untuk perseorangan dan keluarga. Di dalam layanan kesehatan sendiri ini ada program yang namanya JPKN, di mana program JPKN ini merupakan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, di mana sudah diatur dalam pasal 66 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ya, program ini diharapkan akan dapat mengembangkan suatu paket pemeliharaan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri, sehingga finansialnya antara lain itu mengubah cara pembiayaannya seperti menggunakan BPJS atau sebagainya. Nah, kualitas dari pelayanan tersebut juga memiliki terhadap kesehatan seperti rumah sakit terhadap Gakin, ya, di mana kualitas pelayanan ini juga memiliki beberapa aspek seperti 1. Biaya pelayanan rumah sakit, di mana biaya pelayanan rumah sakit untuk pasien dari keluarga miskin peserta program Jamkesma berdasarkan peraturan yang ada tidak dipungut biaya sepeser pun, karena kita tahu untuk keluarga miskin sendiri itu kadang kita juga harus membayar, sedangkan mereka itu tidak tahu cara bukan cara untuk membayarnya tidak tahu, melainkan mereka itu kesusahan untuk membayarnya, sehingga di sini Jamkes sendiri itu digunakan untuk rumah sakit dari pemerintah seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua, keamanan lingkungan rumah sakit, di mana berkaitan dengan keamanan di rumah sakit sendiri, hampir di semua rumah sakit ada pasien yang menyatakan pernah kehilangan suatu barang. Contoh dari barang tersebut yaitu merupakan pakaian, peralatan, terus makanan, sampai handphonenya hilang. Sehingga dari situ keamanan lingkungan rumah sakit itu juga harus waspada terhadap hal-hal kecil yang seperti itu. Nah, ketiga, keadilan mendapatkan pelayanan. Perilaku pelayanan kesehatan pasien Gaskin meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan fasilitas peralatan medis rumah sakit. Kita tahu, kadang kalau kita tidak membayar itu secara tidak kata kasarnya itu gratis untuk pelayanan rumah sakit itu, kadang kita juga tidak mendapatkan pelayanan yang baik terhadap dari dokter atau dari yang perawat seperti itu. Nah, terus yang keempat itu kejelasan tentang tugas dan fungsi petugas. Kejelasan informasi mengenai tugas dan fungsi petugas menjadi sangat penting bagi pasien sebagai sumber informasi yang perlu disampaikan secara jelas dapat terlihat pada saat pasien berobat. Nah, di sini kita
tugas dari pasien, dokter itu harus menjelaskan apa penyakit yang kita sedang alami seperti itu. Nah, dan yang kelima itu ketersediaan dan memahami informasi cara berobat. Informasi tentang cara berobat dan pemahamannya cukup jelas. Kenyataannya, pemahaman akan informasi tertulis masih sering perlu penjelasan lagi secara lisan melalui pasien yang bertanya pada petugas yang ada di sekitar rumah sakit. Nah, kadang kita juga, kalau contoh ya, kita ngambil dari diri kita sendiri. Ketika kita berobat, kita juga tidak tahu kan kayak ini obat apa, untuk apa. Jadi kalau hanya dituliskan nama obatnya itu tidak sesuai dengan kita, dan kita juga tidak paham dengan obat-obat yang dokter berikan. Jadi setidaknya kita tahu harus mengetahui obat ini efeknya apa dan keterusannya seperti apa. Nah, yang keenam, kejelasan menyampaikan informasi tentang penyakit pasien. Nah, dari sini kembali kepada nomor 4 yang tadi itu, kita juga harus mengasih informasi tentang penyakit yang sebenarnya seperti itu. Sehingga kita juga tidak memiliki beban tersendiri untuk hal itu. Sehingga mereka juga memiliki kode etika yang dimana kode etik medis yang berkaitan dengan proses penyembuhan pasien dan dari penyakit yang dideritanya. Obat untuk Gakin sendiri, adanya perubahan terhadap ketentuan obat-obatan untuk Gakin yang pada tahun 2007 masih bisa ditanggung, sedangkan pada 2008 sudah tidak. Sehingga dari sini masih banyak kekurangan. Ya, kekurangan dari kelayanan kesehatan yang ada di Indonesia ini masih kurangnya perhatian rumah sakit pemerintah sebagai tempat rujukan bagi pelayanan masyarakat miskin, sehingga belum adanya memberinya pelayanan prima dengan asas keadilan dan ketetapan waktu yang dalam melayani dan ketidakefektifannya, sehingga penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang secara top down tanpa melibatkan stakeholder dan permasalahan substansi yang ada di lapangan, sehingga kurangnya produktivitas fungsi rumah sakit itu sangat dibatasi dengan aspek kuratif dan rehabilitas saja, sehingga seringkali pasien itu menumpuk karena dirujuk ke rumah sakit pemerintah pusat maupun provinsi tanpa diupayakan terlebih dahulu dengan memperdayakan puskesmas, RSUD dan yang ada di daerah lain masing-masing seperti itu. Nah, kalau menurut saya sendiri, usulan yang yang mungkin yang harus pemerintah lakukan kembali itu seperti aspek-aspek kualitas pelayanan kesehatan, penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan miskin melalui program Jamkesmas seperti itu. Nah, fungsi RS juga harus dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Tidak hanya dibatasi dengan aspek kuratif dan rehabilitas saja, sehingga aspek pemeliharaan promotif profektif hal ini dapat menurunkan biaya kesehatan miskin yang ditanggung pemerintah. Makanan. Yang pertama ada program Raskin atau beras untuk masyarakat miskin. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya. Beras ini dijual kepada masyarakat yang kurang mampu dengan harga Rp10.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada bantuan pangan non-tunai atau BNPT sebagai peningkat kesejahteraan masyarakat agar bisa menanggulangi kemiskinan. Program ini diluncurkan mengingat tingkat jumlah penduduk miskin masih cenderung meningkat dan program-program yang sebelumnya dijalankan tidak tepat pada sasaran sehingga cenderung belum efektif mengatasi masalah kemiskinan. Mekanisme penyaluran BNPT ini melalui beberapa tahapan dari mulai tahap registrasi sampai tahap penyaluran yang dilakukan
dilakukan oleh bank yang bermitra, yaitu Bank BNI. Perkenalkan, nama saya Dian Rikowi, NIM 206. Di sini saya akan membahas tentang bantuan tempat tinggal untuk masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya adalah bantuan rumah layak unik. Seperti yang kita lihat di negara Malaysia. Di Malaysia memiliki program bantuan rumah yang benar-benar ditunjukkan untuk masyarakat miskin yang bernama Rumah Mesra Rakyat yang dikelola oleh Syariah Perumahan Negara Berat. Program ini bertunjuk untuk bantuan masyarakat yang berpenghasilan rendah mempunyai rumah atau tinggal di rumah yang tidak layak, tetapi mempunyai tanah untuk membangun rumah rakyat unik. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri kebutuhannya rumah layak unik masih cenderung tinggi. Pemerintah kabupaten atau kota terkendala kebijakan yang tidak selaras antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan Perpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, di mana SPM yang wajib dipenuhi oleh Pemda di bidang perumahan rakyat hanya untuk rehabilitas rumah bagi korban bencana dan terkena relokasi. Dana desa bisa menjadi salah satu alternatif sebagai sumber dana untuk mendukung program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak bagi masyarakat di desa. Cost benefit analysis. Proses pembandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan dengan pembuatan keputusan untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut masuk akan atau tidak. Biaya yang dimaksud di sini adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa muncul dari keputusan tersebut, sementara manfaat adalah keuntungan yang bisa diperoleh. Apabila melalui analisis tersebut ditemukan bahwa manfaat benefit lebih besar daripada cost, maka bisa dianggap bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Sebaliknya, jika biaya cost lebih besar dari manfaat benefit, maka pengambilan keputusan tersebut harus diperkirakan kembali. Seberapa penting sih cost benefit analysis ini? Nah, cost benefit analysis ini atau analisa biaya manfaat memungkinkan agar seseorang atau bahkan organisasi memberikan pandangan berbasis bukti-bukti agnostik terkait isu-isu yang sedang dibahas, sehingga mendukung proses pembuatan keputusan. Seperti yang dijelaskan pada pengertian tadi, cost benefit analysis atau analisa biaya manfaat dilakukan dengan membandingkan antara benefit atau manfaat dan cost atau biaya yang mungkin didapatkan. Dengan adanya pandangan yang jelas tentang adanya konsekuensi dari sebuah keputusan dan diperkuat oleh adanya strategi. Metode ini juga membantu menilai apakah solusi yang diberikan atas permasalahan yang dianalisis melalui perbandingan cost dan benefit tadi. Langkah melakukan cost benefit analysis yang pertama yaitu buat kerangka analisis, mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang ingin didapatkan. Untuk kerangka kerja ini berbeda-beda tergantung pada spesifikasi organisasi masing-masing. Yang kedua yaitu identifikasi biaya. Biaya-biaya dan manfaat yang harus dihitung meliputi biaya atau manfaat langsung atau direct cost atau benefit, biaya atau manfaat tidak langsung atau indirect cost atau benefit, biaya atau manfaat tidak teraba atau intangible cost atau benefit, biaya peluang atau opportunity cost, dan manfaat kompetitif atau competitive benefit. Lalu yang ketiga yaitu tentukan nilai dari setiap biaya dan manfaat yang ada.
Biaya dan manfaat langsung akan mudah diukur, berbeda dengan biaya dan manfaat yang lain akan membutuhkan bantuan aplikasi software dan berbagai metode untuk menghitungnya. Yang keempat yaitu hitung total nilai biaya dan manfaat. Bandingkan setiap biaya dan manfaat yang memiliki nilai masing-masing dalam mata uang. Jika jumlah manfaat melebihi jumlah biaya, maka bisa melanjutkan proses pengambilan keputusan. Kelebihan dan kekurangan cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Kekurangannya, pertama, sulit memprediksi semua variabel yang mungkin. Di satu sisi, cost benefit analysis memungkinkan untuk menentukan semua biaya dan manfaat yang berkaitan dengan sebuah keputusan. Tapi di sisi lain, memprediksi semua faktor yang bisa mempengaruhi akhir-akhirnya adalah hal yang sangat menantang. Perubahan pada permintaan pasar, harga bahan baku, dan lingkungan bisnis seringkali tidak terduga, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, basis data yang digunakan sangat berpengaruh. Pada metode berbasis data seperti cost benefit analysis, ketergantungan pada data sangat tinggi. Jika data yang kita gunakan sebagai dasar analisis tidak akurat, maka analisis yang dihasilkan juga sama tidak akuratnya. Yang ketiga, lebih cocok digunakan untuk proyek jangka pendek dan jangka menengah. Untuk beberapa alasan tertentu, cost benefit analysis tidak cocok digunakan pada keputusan bisnis dalam kerangka jangka waktu yang panjang. Biasanya semakin panjang waktunya, maka semakin sulit pula untuk membuat prediksi yang akurat. Prediksi jangka panjang umumnya tidak dapat memprediksi aspek-aspek seperti inflasi secara akurat yang dapat mempengaruhi analisis secara akurat. Yang ketiga, menghapus aspek moral kemanusiaan. Ada tujuan-tujuan non-ekonomi lain yang juga ingin diraih oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, aspek moral kemanusiaan akan sulit untuk dicapai. Untuk kelebihannya, yaitu yang pertama ada menggunakan data sebagai dasarnya. Cost benefit analysis memungkinkan seseorang atau organisasi untuk mengevaluasi keputusan secara objektif tanpa bias. Bias itu percaya pada seseorang atau sesuatu itu lebih dari yang lain. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan. Keputusan dalam bisnis biasanya memang rumit, namun dengan membandingkan antara manfaat dan biaya, proses pengambilan keputusan menjadi jauh lebih sederhana. Ketiga atau yang terakhir, mengungkapkan biaya dan keuntungan yang tersembunyi. Analisis biaya manfaat memaksa untuk menggarisbawahi setiap biaya dan manfaat yang berhubungan dengan sebuah proyek, yang akan mengungkapkan adanya biaya dan keuntungan tersembunyi seperti biaya tidak langsung atau biaya tidak teraba yang jarang diperhitungkan sebelumnya. Ketidakpastian cost benefit analysis. Aspek terakhir yang harus dipahami dalam cost benefit analysis adalah ketidakpastian dalam metode tersebut. Inilah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode analisis tersebut. Yang pertama, akurasi mempengaruhi nilai. Informasi biaya dan manfaat yang kurang akurat dapat penentuan nilai. Yang kedua, jangan bergantung pada intuisi. Lakukan riset menyeluruh pada biaya dan manfaat untuk mengumpulkan data yang konkret. Yang ketiga, kas tidak dapat diprediksi. Pendapatan dan arus kas adalah dua hal yang terus berubah, mengalami naik turun secara tidak terduga. Itulah mengapa menerjemahkan angka menjadi data adalah sesuatu yang sulit. Yang keempat, uang bukan segalanya. Beberapa manfaat atau keuntungan tidak bisa direfleksikan secara langsung dalam bentuk mata uang. Yang keenam, nilai adalah sesuatu yang subjektif. Intangible value adalah sesuatu yang dinilai secara subjektif. Menurutnya, pendapatan mempengaruhi keputusan. Pendapatan sangat mempengaruhi kemampuan dan kemampuan konsumen untuk melakukan pembelian. Terakhir, jangan mengandalkan biaya manfaat. Ketika melakukan pengukuran dengan cost benefit analysis, mengandalkan jumlah manfaat dan biaya akan menyebabkan hasil
ini adalah studi kasus. Studi kasus yang kami ambil adalah analisis biaya manfaat program pembangunan food estate dalam perspektif perencanaan wilayah pada Provinsi Kalimantan Barat. Manfaat proyek pada penelitian ini terdiri dari manfaat berwujud dan manfaat tak berwujud. Manfaat berwujud sendiri merupakan manfaat nyata yang secara langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan mengakibatkan biaya secara langsung. Sedangkan manfaat tak berwujud merupakan manfaat yang tidak timbul secara langsung dan sulit diukur secara moneter. Manfaat berwujud pada penelitian ini berupa hasil produksi berupa beras yang merupakan manfaat langsung dari program food estate. Sedangkan manfaat tak berwujud berupa peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, peningkatan aktivitas UBCA, peningkatan pendapatan petani, dan pedagang lokal sekitar proyek. Kesimpulan penelitian ini adalah investasi food estate menurut kriteria NPV, BCR, IRR, dan payback period menunjukkan proyek secara ekonomi dan mampu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Yang kedua adalah hasil analisis sensitivitas dengan simulasi perubahan harga output dan harga input menunjukkan investasi food estate sangat peka terhadap perubahan harga. Namun program ini dinilai masih layak dan menguntungkan.